down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Herani, NIM 31220039, kelas manajemen B1 Universitas Serang Raya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Analisis E-commerce Bukalapak.com. Nah, makalah ini adalah salah satu tugas individu yang diajukan untuk memenuhi syarat mengikuti UAS mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Ibu Sri Wulandari, SSIMBA. Oke, lanjut. Nah, di dalam makalah ini terdapat daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini saya akan menjelaskan beberapa yang tercantum dalam makalah ini. Yang pertama ada bab 1, yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah ini, lalu ada rumusan masalahnya, terus tujuan dan manfaat. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan di bab 2, yaitu pembahasan atau inti dari masalah yang ada di makalah ini. Nah, di pembahasan ini ada sejarah Bukalapak, terus ada strategi Bukalapak, lalu ada proses bisnis Bukalapak dan model bisnis Bukalapak. Yang terakhir bab 3, yaitu penutup. Di penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Oke, lanjut kita menjelaskan di bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang makalah ini. Jadi, perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, yaitu disebut dunia maya. Nah, di dunia maya setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Nah, salah satunya yaitu pasar e-commerce marketplace terbesar di Indonesia, yaitu PT Bukalapak.com atau lebih dikenal sebagai Bukalapak.com. Nah, telah dikenal sebagai platform yang mempertemukan penjual dan pembeli di website dan merupakan online marketplace yang tidak memiliki produk dan inventaris. Nah, perusahaan ini memiliki sistem bisnis C2C atau customer to customer, yaitu konsumen menjual secara langsung ke konsumen lainnya. Adapun rumusan masalah di makalah ini yaitu untuk mempertanyakan apa sih isinya. Jadi di rumusan masalah ada apa sejarah Bukalapak itu, terus bagaimana strategi dalam Bukalapak ini, terus ada bagaimana juga proses bisnis pada Bukalapak dan bagaimana model bisnis pada Bukalapak. Oke, kita lanjut ke tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dan manfaat makalah ini tujuannya untuk memahami sejarah Bukalapak, terus untuk mengetahui bagaimana strategi dari Bukalapak, terus untuk mengetahui proses bisnis dari Bukalapak, dan terakhir untuk mengetahui model bisnis dari Bukalapak. Nah, ada manfaat. Jadi manfaatnya itu dalam makalah ini memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen perusahaan dalam menanggulangi kekurangan pada proses bisnis perusahaan. Terus juga dapat meningkatkan fokus dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh Bukalapak. Dan yang terakhir manfaatnya untuk menaikkan nilai kompetitif agar Bukalapak mampu responsif dalam setiap perubahan. Kita masuk ke pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Bukalapak. Nah, Bukalapak ini merupakan salah satu pasar daring atau online market terkemuka di Indonesia yang memiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli online dengan model bisnis consumer to consumer atau C2C. Nah, Bukalapak ini juga didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta.
Namun Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah perseroan terbatas atau PT pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Ahmad Zaki sebagai CEO atau Chief Executive Office dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Lanjut, kita lihat strategi Bukalapak. Nah, di dalam Bukalapak ini memiliki strategi di mana dengan 2 juta kunjungan setiap harinya, Bukalapak merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak juga mengklaim kalau 800 penjual yang mereka miliki adalah yang terbanyak di antara e-commerce lainnya. Dan menurut Muhammad Fajrin Rashid, CEO founder sekaligus CFO dari Bukalapak, dalam acara di KOT Jakarta Maret 2016, inilah 4 strategi utama mereka. Nah, yang pertama ada promosi sebanyak mungkin, kedua fokus pada perangkat mobile, lalu ketiga ada analisis kebiasaan pelanggan, dan yang terakhir ada offline gathering. Lanjut, kita lihat proses bisnis Bukalapak. Di sini ada proses bisnis dari Bukalapak dan e-commerce secara umum disajikan pada gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar alur proses bisnis Bukalapak. Di sini saya akan menjelaskan alur proses bisnis Bukalapak ini. Nah, yang pertama yaitu pembeli melakukan input nama barang yang dicari atau dapat melakukan klik pada gambar barang yang terdapat di website. Nah, yang kedua, secara otomatis akan dilakukan pencarian produk yang diinginkan. Apabila tidak ditemukan, akan kembali ke fitur awal. Nah, apabila barang ditemukan, maka muncul nama produk beserta pilihan penjual dengan harga yang bervariasi. Ketiga, pembeli kemudian melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Selanjutnya produk tersebut masuk ke dalam keranjang belanja. Apabila stok barang tidak ada, maka akan kembali ke pilihan sebelumnya. Jadi di setiap toko yang ada di Bukalapak itu sudah otomatis tersendiri jika barang itu sudah habis stoknya atau masih ada, karena penjual sendiri yang menentukan stok yang akan dijual gitu. Jadi kalau misalnya stok yang sudah dimasukkan oleh penjualnya habis, maka jika pembeli ingin membeli itu stoknya habis, jadi tidak bisa, lalu dia kembali ke pilihan awalnya gitu. Terus apabila terdapat stok barang yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah proses pembayaran. Nah, jika pelanggan ini sudah menemukan stok barang atau stoknya masih ada, lalu kita masukkan ke keranjang. Nah, setelah kita ingin membeli itu, lalu di check out. Sudah di check out, masuk ke dalam proses pembayaran. Nah, di dalam proses pembayaran ini pembeli dapat melakukan pembayarannya ke rekening Bukalapak melalui dalam buka dompet, terus Mandiri Klik Pay, ada BCA Klik Pay, terus ada CIM Clicks, lalu kartu Visa atau Mastercard atau transfer. Nah, yang kelima, apabila pembayaran sudah diverifikasi, maka pihak penjual akan mengambil barang lalu mengemasnya dan kemudian mengirimkan barang tersebut sesuai alamat yang diinput. Nah, di dalam situs Bukalapak ini sudah otomatis juga jika ada pembeli yang ingin membeli di toko tersebut, aplikasi itu sendiri yang sudah verifikasinya. Terus kalau sudah diverifikasi oleh penjual langsung mengambil barang yang pelanggan beli, terus lalu dikemas oleh penjual dan kemudian mengirimkan barangnya gitu.
Nah, terus ada proses pengiriman barang dapat di-tracking melalui fitur yang disediakan oleh Bukalapak. Nah, di dalam Bukalapak juga sudah memiliki fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Bukalapak sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi melihat tracking ke berbagai APK lain. Jadi di Bukalapak ini sudah menyediakan situs sendiri. Jadi kita bisa memantaunya di dalam aplikasi Bukalapaknya gitu. Terus yang ketujuh, apabila barang diterima oleh pembeli maka satu siklus proses selesai. Terus di sini saya akan menjelaskan model bisnis Bukalapak. Di sini ada model bisnis dari Bukalapak yang disajikan pada gambar berikut ini. Di sini saya menyantumkan gambar yaitu land canvas Bukalapak, di mana land canvas ini adalah model bisnis yang ada di Bukalapak. Nah, saya akan menjelaskan yang ada di dalam land canvas ini. Nah, yang pertama ada key partners. Nah, key partners ini adalah partner kerja yang bekerja sama dengan Bukalapak. Nah, untuk saat ini Bukalapak memiliki partner kerja serta bekerja sama dengan Batavia Incubator, Grey Ventures, terus Outfund Irep, terus ada 500 startup, ada Lazada dan Facebook. Lalu ada key activities. Nah, key activities ini adalah aktivitas utama yang ada di dalam Bukalapak. Ialah untuk membuat akun marketplace, terus membuat akun media sosial, terus juga ada mencari supplier dengan harga terjangkau dan melakukan pembaruan pada perawatan situs web. Terus yang ketiga ada key research. Nah, di sini karena Bukalapak masih berbasis online dan merupakan perusahaan besar di Indonesia, jadi Bukalapak memiliki desainer, profesional IT, administrator, terus ada website, staff, dan karyawan. Terus selanjutnya ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah Bukalapak adalah salah satu toko online marketplace terbesar dan terkemuka di Indonesia. Di dalamnya terdapat layanan jual beli secara online, dan semua orang dapat membuka toko online atau lapak online di Bukalapak. Hal ini karena mereka memang memberikan pelayanan pembelian dari seluruh Indonesia, baik dalam jumlah satuan maupun dalam jumlah banyak. Terus ada customer segment. Nah, customer segment ini adalah pencari informasi Bukalapak yang ingin membeli ataupun menjual untuk memasarkan barangnya. Ada pula pembeli yang sedang mencari barang di Bukalapak. Terus ada customer relationship, yaitu tanpa harus registrasi pembeli bisa membeli barang di Bukalapak sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila barang tidak terkirim, Bukalapak memberikan layanan 100% uang kembali. Nah, ini jika misalnya ada kesalahan barang dari penjual, terus barang yang nggak dikirim-kirim, maka jika kita udah bayar, dananya sudah bisa dikembalikan 100% gitu. Jadi kita bisa refund barang maupun refund dana. Nah, apabila hal tersebut terjadi, agar memberikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Dan dengan adanya layanan seperti ini, biar supaya pelanggan ini merasa nyaman dan puas gitu. Terus selanjutnya ada channels. Channels ini adalah Bukalapak banyak dipasarkan pada periklanan seperti iklan TV atau koran maupun pada media massa. Nah, aplikasi Bukalapak bisa diunduh melalui Play Store atau App Store dan mempunyai situs web resmi juga. Terus ada cost struktur Bukalapak. Cost struktur Bukalapak ini
berbagi hasil dengan mitra, pembayaran iklan, penyimpanan data online, terus pengeluaran infrastruktur TI, serta biaya R&D. Terus yang terakhir ada revenue stream Bukalapak. Nah, ini yang dimaksud ini adalah Bukalapak memiliki tabungan untuk modal, pendapatan dari periklanan, produk di dalam Bukalapak, serta jasa penggunaan terhadap aplikasi Bukalapak. Oke, selanjutnya yang terakhir ada penutup. Jadi kesimpulannya dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa bisnis online yaitu Bukalapak ini merupakan bisnis yang paling aman serta mempunyai banyak kemudahan dalam pelayanan serta prosesnya yang bermacam manfaat dan mudah diakses. Terus dalam setiap bisnis juga pasti memiliki pesaing ya, apalagi dengan bisnis online. Maka dengan adanya pesaing merupakan pacuan agar suatu bisnis bisa berkompetisi untuk menunjukkan kelebihannya, baik dari segi jasa atau produk yang ditawarkan, harga, pelayanan, ketersediaan website dan fitur-fitur yang bisa diakses, serta keamanan yang menjamin saat berbelanja dan berinteraksi. Terus sarannya, nah berdasarkan kesimpulan di atas, saya memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai toko online yang bergerak pada kategori marketplace, Bukalapak memiliki kesempatan yang sangat besar dalam perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya bagi generasi milenial. Terus Bukalapak bisa terus ditingkatkan dan dioptimalkan, terutama untuk memperkuat niat beli ulang para penggunanya, dan nantinya dapat semakin dikembangkan tidak hanya menjadi pembeli yang melakukan niat beli ulang, namun hingga menjadi pembeli yang loyal dan profitable bagi perusahaan. Terakhir ada daftar pustaka. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.